Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Dan setiap manusia, apalagi muslim, dan berusaha agar menutup lembaran hidupnya dengan husnul khatimah. Pilihlah dan usahakanlah meninggal dalam keadaan salah satu dari kondisi di bawah ini. Karena inilah dia husnul khatimah. Pertama, yang disebut meninggal husnul khatimah adalah meninggalnya seseorang tatkala sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mautul mukmin ala ta'ah. Seperti tatkala sedang membaca Al-Qur'an, tatkala sedang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala sedang sholat, sehingga salah seorang ulama salaf berkata, Allahumma ya Allah, hidupkanlah saya sebagai imam, matikanlah tatkala saya sedang menjadi imam, dan bangkitkanlah saya nanti di akhirat sebagai imam. Allahumma ahyini imaman, wa amitni imaman, wahsyurni imaman. Keempat, tatkala sedang ibadah saum atau sedang ibadah haji. Untuk hal ini Nabi bersabda, paling bagus keadaan meninggalnya seorang hamba adalah tatkala ia sedang menempuh perjalanan haji atau sedang berbuka puasa dari puasa Ramadan. Khairu ma yamutul abdu ayyakuna qafilan min hajjin aw muftiran min Ramadan, rawahu Dailami. Dan beliau pun bersabda, yang meninggal dalam keadaan ihram, baik ihram haji atau umrah, maka ia akan dibangkitkan di akhirat kelak dalam keadaan sambil mengucapkan talbiyah, rawahul Khatib. Man mata muhriman husyira mulabbiyan, rawahul Khatib. Kedua, artinya inilah kondisi kedua tatkala orang disebut sebagai meninggal husnul khatimah. Meninggalnya seorang mukmin tatkala sedang tugas piket di jalan Allah. Mautul mukmin murabitan fi sabilillah. Nabi bersabda, barang siapa meninggal tatkala sedang tugas piket di jalan Allah fisabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengamankannya, membebaskannya dari fitnah atau dari siksa kubur. Rawahu Tabrani. Man mata murabitan fisabilillah amanahu Allahu min fitnatil qabri. Nabi Muhammad pun bersabda, sehari tugas piket di jalan Allah, ganjarannya adalah lebih baik dari kekayaan dunia dengan segala isinya. Ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha, rawahul Bukhari. Kemudian ketiga, yang disebut dengan meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah meninggalnya seseorang mukmin sebagai syahid di jalan Allah. Mautul mukmin syahidan fi sabilillah. Nabi untuk hal ini bersabda, annal jannata tahta dilalis suyuf. Sesungguhnya surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang perjuangan. Hadis riwayat Muslim. Man qatala fi sabilillahi fuaqanaqatin harramallahu wajhahu 'alan nar.
Barang siapa yang berjuang di jalan Allah, walaupun hanya selama memerah susu unta, maka Allah akan mengharamkan dirinya dari api neraka. Man laqiyallaha bi ghairi ismin jihadin, laqiyallaha wa fihi sulmatun. Barang siapa yang meninggal dan bertemu dengan Allah di akhirat kelak tanpa ada bekas-bekas perjuangan, maka ia akan menemui Allah dalam keadaan kurang. La yaklumu ahadun fi sabilillah wallahu a'lamu bima yaklumu fi sabilih illa jaa yaumal qiyamah wajarhu yash'abu daman adamu launu launu dami warihu rihul miski, rawahu Tirmidzi. Nabi bersabda, tidaklah terluka seseorang di jalan Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui siapa saja yang terluka di jalannya, kecuali ia akan datang pada hari kiamat, sedangkan lukanya itu menghimpun darahnya, sedangkan warna darahnya berwarna darah, sedangkan auranya seharum kesturi. Saudaraku, jihad adalah segala usaha menegakkan ajaran Allah serta menghilangkan, mengurangi atau meminimalisir segala ajaran di luar ajaran Allah. Lapangan jihad dengan demikian sangatlah luas, seluas jumlah pertarungan yang terjadi antara hak dan batil. Oleh karenanya akan terdapat jihad pendidikan, jihad ekonomi, jihad budaya, jihad politik, jihad publikasi, dan lain sebagainya. Pejuangnya pun tentu bermacam-macam pula, dan insya Allah yang meninggal sebagai syuhadanya pun beragam pula adanya. Ada pejuang dan syuhada pendidikan, ada pejuang dan syuhada ekonomi Islam, dan lain sebagainya. Keempat, meninggalnya seorang mukmin sambil mengucapkan la ilaha illallah. Ini pun adalah salah satu tanda bahwa dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nabi bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya dalam hidupnya kalimat la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis riwayat Ahmad. Seorang ulama salaf berkata, barang siapa yang melandaskan hidupnya atas pondasi la ilaha illallah, sekali lagi saya bacakan, barang siapa yang melandaskan hidupnya atas pondasi la ilaha illallah, pastilah ia akan meninggal atas dasar dan pondasi itu. Man asya ala la ilaha illallah, mata ala la ilaha illallah. Kelima, mautul mukmin yauma jum'ah aw lailataha, meninggalnya seorang mukmin pada hari Jumat atau pada malam Jumat. Nabi bersabda, barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat, maka ia akan dibebaskan dari siksa kubur. Hadis riwayat Asy-Syairazi. Nabi juga bersabda, barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat, maka ia akan dibebaskan dari siksa kubur, dan ia akan datang pada hari kiamat, dan pada dirinya ada cap atau ada tanda syuhada. Hadis riwayat Abu Naim. Keenam, mautul mukmin bi arakil jabin, tanda bahwa dia husnul khotimah adalah meninggalnya seorang mukmin dalam berkeringat, dalam keadaan berkeringat dahi atau mukanya. Nabi bersabda, inna nafsal mu'mini takhruju rashan. Inna nafsal mu'mini takhruju rashan. Sesungguhnya nyawa seorang mukmin itu keluar dari badannya sambil mengeluarkan air keringat. Nabi SAW bersabda, tunggulah seseorang yang sekarat tatkala meninggalnya,
Bila mengalir air matanya dan berkeringat dahi mukanya dan melebar atau bekah dua lubang hidungnya, maka itu adalah rahmat dari Allah yang meluncur turun kepadanya. Hadis riwayat Hakim. Mudah-mudahan saudara-saudaraku, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma ahyini musliman wa amitni musliman wa syurni ma'al muslimin. Allahumma ij'al akhira kalamina syahadata alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa anta radin anna ghaira ghadban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.